Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hukum perancangan kontrak yang disusun oleh Nurul Arifatul Zania, Nabilah Deskari Joti, dan Oke Rompanisa. Istilah dan pengertian perancangan kontrak. Istilah perancangan kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni contract drafting. Perancangan adalah proses cara atau perbuatan merancang, sedangkan kontrak adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dan hak kewajiban. Jadi, perancangan kontrak merupakan proses atau cara merancang kontrak. Perancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur anatomi dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Struktur kontrak adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak. Anatomi kontrak adalah berkaitan dengan letak dan hubungan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Substansi kontrak merupakan isi yang akan dituangkan dalam kontrak yang akan dirancang oleh para pihak. Substansi kontrak ada yang dinegosiasi oleh para pihak dan ada yang telah ditentukan secara sepihak oleh satu pihak. Kontrak semacam ini disebut dengan kontrak hukum. Sumber-sumber perancangan kontrak. Sumber hukum dari perancangan kontrak yang berasal dari undang-undang adalah sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah atas persetujuan DPR, di antaranya yaitu 1. KUH Perdata, Buku 3 BW tentang Perikatan, khususnya pasal 1338 ayat 1, Buku 4 KUH Perdata tentang pembuktian dan daluarsa, khususnya dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1894 yang berkaitan dengan pembuktian dan tulisan. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, yaitu pasal 1 ayat 5 dan pasal 22. Yang ketiga, pasal 10 ayat 2 dan pasal 11 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda yang berkaitan dengan tanah. Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah 1. Adanya perbuatan hukum. 2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang. Yang ketiga, persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan. Yang keempat, perbuatan hukum itu terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang kelima, pernyataan kehendak yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain. Yang keenam, kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Yang ketujuh, akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik. Yang kedelapan, persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak ada 3 unsur, yaitu 1. Adanya kesepakatan tentang fakta antara dua pihak. Yang kedua, persetujuan dibuat secara tertulis. 3. Adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan perjanjian tertulis. Sekian dari presentasi kami, dan kami akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.